Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menemani untuk berbincang-bincang terkait dengan motivasi hidup. Saya kehadiran salah satu teman curhat nih, katakanlah narasumber kita pada malam hari ini. Kita akan berbicara terkait dengan motivasi kita yang datang dari daerah hijrah ke ibu kota Jakarta. Saya mengutip salah satu bahasa, sejak kecil kita sering dengar-dengar katanya gini, sekejam-kejamnya ibu tiri tapi tidak sekejam ibu kota. Iya kan? Oke. Nah, ini dia narasumber saya ini, Irna Buton, Magister Ilmu Komunikasi. Kayaknya ini kita bertatap-tatapan nih antara Magister Ilmu Komunikasi kan? Luar biasa. Terima kasih kakak udah percayakan untuk hadir di podcastnya kakak, ini sangat luar biasa sekali. Oke, baik. Irna Buton ini biasa disapa Ir. Saya biasa menyapanya Ir. Saya cukup kenal. Berasal dari Buru. Saya pikir langsung aja perkenalkan. Boleh kakak. Oke. Jujur jauh sebelum saya sampaikan dari mana, salah satu orang yang cukup menginspirasi saya untuk berada di ibu kota Jakarta yaitu seseorang yang sangat luar biasa, sosok yang sangat luar biasa menginspirasi, salah satu sosok yang menginspirasi anak muda Maluku, Kakak Ici Amahoro. Waduh, kalau misalnya sebut Kakak Ici bahaya, nanti orang bilang saya ajak ke sini dianggap saya pencitraan dong. Mudah-mudahan tidak ya. Keluar dari hati ya. Ingat ya, bukan saya yang ngomong. Tapi saya serius loh, serius. Oke, baik. Jadi gini, kan ini terkait dengan motivasi hidup. Orang sering menganggap bahwa pendidikan kita ini kan dari kampung nih, datang jauh-jauh dari daerah yang terpencil, katakanlah kayak gitu. Kalau misalkan dari Buru, saya jadi teringat tentang siapa Pramudiananta tuh. Ya pernah ke sana ya, di sana. Terus ini Soekarno pernah di ini ke sana. Iya benar. Bung Hatta juga pernah diasingkan ke Pulau Buru. Nah, Pulau Buru itu yang ikonnya itu minyak kayu putih asli, itu dari sana. Nah, ini orangnya nih. Nanti kalau misalkan mau kontak-kontak untuk minyak kayu putih asli silakan. Di sana kekayaan alam juga, ada emas ya. Ada emas. Ya, oke, ada emas. Nah, gitu. Jadi gini. Kita kan memang dari sana nih, dari jauh. Tadi saya katakan waktu pembuka saya bilang bahwa sejak kecil itu waktu sekolah orang sering bilang bahwa kita berangan-angan untuk datang ke ibu kota, ke Jakarta. Jadi kalau Jakarta itu wow bagi kita gitu. Jadi dengan ikon Jakarta ada Monas. Jadi kita kenalnya Monas gitu. Wow. Jadi seolah-olah bahwa tidak mungkin kita akan sampai ke Jakarta karena Jakarta bagi kita itu sesuatu gitu ya dulu saat sekolah. Iya, sangat luar biasa. Oke. Jadi makanya tadi pembuka saya katakan bahwa orang kampung itu sering bilang bahwa sekejam-kejamnya ibu tiri tak sekejamnya ibu kota, kayak gitu. Nah makanya kayak awal-awalnya itu kita menganggap nggak mungkin kita sampai ke Jakarta. Toh hari ini kenyataannya, realitanya bahwa kita sampai ke Jakarta dan kita berada di sini, kita mampu survive di Jakarta. Begitupun dengan Ir. Untuk itu saya sedikit bertanya nih. Saya juga kan dari Pulau Seram, Pulau Seram, Pulau Buru, Pulau Seram, dia terletak di Maluku, iya kan? Jadi Irnya dari Buru, sayanya dari Pulau Seram, ya dari Seram, Maluku Tengah. Ini saya sedikit bertanya. Yang pertama itu tentang ini, bagaimana sih motivasi datang ke ibu kota sampai bisa berpikir ke sini, datang ke ibu kota itu? Oke, baik kakak. Berawal dari punya niatan besar untuk sukses. Saya mau sampaikan bahwa kita betul-betul terlahir dari keluarga yang apa adanya, yang ekonominya pas-pasan. Tapi saya yakin dan percaya bagaimana kita merubah ekonomi keluarga itu, salah satunya adalah dengan pendidikan. Masya Allah, iya ya. Salah satunya adalah pendidikan. Oke, lanjut. Dan saya di Pulau Buru, kemudian di desa Jigung Rasa, desa kelahiran saya.
dan saya pun bangga lahir di situ Kak, sangat bangga lahir. Sangat di sana. bangga ya lahir di ini ya, Di merinding loh Ciputat. saya, merinding. Bangga ya lahir Bangga lahir di Pulau di Buru. Pulau Buru. Meskipun terpencil ya. Meskipun terpencil jauh, Pulau Buru itu kan kalau dilihat di peta kecil banget Kak. Iya, betul, Tapi betul. bangga hari ini ketika berada di sini, saya benar-benar bangga lahir jadi anak kampung Masya Allah. dan besar di sana, menikmati kekayaan alam di sana, dan alhamdulillah hari ini ada berada di sini. Dan jelas dulu pada masa kecil punya keinginan besar untuk bagaimana bisa mengelilingi kota-kota yang ada di Indonesia. Iya. Namun itu pada zaman dahulu itu cuma berpikir gini, waktu SD SMP berpikir bahwa itu cuma angan-angan, nggak mungkin tercapai. Gitu kan. Iya. Dan sekolah SD, SMP, SMA, dan pas kuliah S1 pun di sana Kak. Bayangkan. Di S1 di Pulau Buru. Di Karena Buru, gini, Masya. punya keinginan besar loh kuliah di universitas yang besar-besar di Indonesia. Iya. Tapi gini sih, lihat ekonomi keluarga yang tidak mungkin lah, gimana ya? Tidak berkecukupan untuk Iya. harus kuliah di universitas terkenal di Indonesia. Saya prinsipnya nggak apa-apa deh kuliah aja di toh Bismillah yang ada di Nambea, Bismillah ada di Jakarta, di Makassar, di mana-mana sama Bismillah. Jadi Iya. menuntut ilmu itu di mana aja bisa. Iya. Walaupun kampus yang saya kuliah masuk di perguruan tinggi di salah satu di Pulau Buru itu kampus kecil, tapi saya percaya diri juga lah di situ berkuliah di situ, menuntut ilmu di situ. Kampus Dan apa itu namanya? Ikra Buru Kak. Ikra Buru, Satu-satunya Masya yang Allah. ada di Pulau Buru, Ikra Buru. Oh, cuma satu-satunya kampus yang ada di Pulau Buru. iya, Ikra Kak. Buru Ikra namanya. Buru namanya. Oke, lanjut. Dan pas masuk dalam dunia kampus, teman-teman yang mau ngajak nih, ayo masuk organisasi. Gak tahu dulu organisasi itu apa, tapi mencoba masuk ke sana dan terjun di sana, dan alhamdulillah salah satu organisasi itu benar-benar merubah paradigma kita. Yang tadinya kuliah cuma asal-asal kuliah, tapi di situ merubah paradigma kita bahwa harus tekun kuliah, kita harus mencari di situ. Saya sendiri menemukan jati diri saya di organisasi itu. Masya Allah. Menemukan jati diri saya dan harus punya keinginan besar bahwa harus sukses. Apa organisasinya? Himpunan Mahasiswa Islam dong Kak. Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Luar HMI biasa di ya. sana, Memang iya. banyak tokoh-tokoh Indonesia itu, tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh bangsa itu Iya. terlahir dari HMI. Kita nggak bisa pungkiri itu. Tak bisa pungkiri itu. Baik, saya mau nanya nih sebelum kita lanjut untuk perbincangan kita, saya mau sedikit perkenalkan hari ini mengenai perbincangan kita itu ada namanya Embal Babes. Nah, Embal Babes ini berasal dari khususnya di Maluku, juga Maluku Utara ya, Iya. Papua juga menikmati ini Menikmati. dari singkong, kalau bahasa sana kasbi ya, Kasbi, iya, kasbi singkong. Jadi biasanya ini pangan lokal yang Pangan luar lokal. biasa. Kali ini kita nikmati dengan teh panas, memang sangat indah. Iya. Kak, boleh saya coba nih Kak? Silakan coba. Oke, ini salah satu kesukaan saya juga Kak. Oh, satu. Walaupun udah di Jakarta, tapi tetap ini menjadi salah satu makanan favorit Oh, kita Kak. saya apalagi makanan favorit. Jadi kalau misalkan diletakkan pizza dengan apa namanya papeda atau sagu, Iya, saya kita akan memilih memilih sagu. Iya. Kita nggak bisa pungkiri Kita orang nggak bisa tua kita pungkiri. besar dulu Iya. itu dari sagu. Betul, betul. Mereka kapan kenal nasi? Nasi Bener, kan barusan bener, kan. Kak, bener. Nah, dia mulai tren sekarang ini orang sering mengkonsumsi nasi. Nasi. Tapi kalau dulu leluhur kita mereka mampu survive dan bertahan hidup itu dengan sagu, Sagu. pangan-pangan lokal seperti Iya. ubi-ubian kan. Benar, benar, Nah, Kak. seperti itu. Benar, Kak. Jadi hari ini kita mau menikmati Sagu. sagu enak sekali. Coba saya nikmati. Bismillah. Nah, Kak. Ditemani juga dengan kacang. Enak banget Kak. Enak ya? Oke. Nah, saya akan lanjut nih. Tapi silakan dulu menikmati. Manis. Baik. Anak kampung, apalagi anak kampungnya dari Maluku ya. Makanan ini kan Kak bagian dari identitas kita kan. Oh, Ketika identitas. kita tunjukkan sagu, orang pada tahu oh sagu itu dari Maluku. Ini Ah, bagian dari iya. identitas kan Kak? Identitas, sama dengan identitas kita. Iya, bener-bener. Oke. Ini menunjukkan bahwa kita berdua ini dari Maluku. Dari Maluku, iya, bener. Asik. Saya sedikit berbintang-bintang. Yuna dari berapa bersaudara sih? 6 bersaudara. 6 bersaudara, Masya Allah. 6 bersaudara. Anaknya berapa? Anak ketiga. Anak ketiga dari 6 bersaudara. Semuanya berpendidikan. Kakak pertama SMA selesai, kakak kedua SMA selesai udah menikah, Oke. dan Irna yang
ada Irna kuliah, ada adik satu laki-laki kuliah, dan satu juga perempuan kuliah di Jakarta juga. Oh, kuliah di Jakarta Iya, juga. alhamdulillah. Oh, jadi waktu Irna ke Jakarta itu mengambil adik, memotivasi adik Iya. antar gandeng Iya. bawa ke Jakarta ya, Jadi masih bawa ke Jakarta. Dan tahun ini Kak rencananya bawa punaan juga kuliah di sini Kak. Kuliah di Jakarta juga, Iya, Masya benar. Allah, ini sangat memotivasi Iya, ya. iya. Luar biasa. Jadi 6 bersaudara. Iya. Ibu bapak masih ya? Mama udah meninggal. Mama udah meninggal, Iya. bapak Masih ada. masih ada. Alhamdulillah. Bapak ibu petani? Petani, bapak ibu petani. Petani? Iya. Luar Bapak biasa. nelayan juga, terus petani juga. Masya Allah. Berapa penghasilannya setiap hari biasanya? Kalau bapak? Kalau per hari, nggak tahu juga kalau per hari. Oh, per hari. Tapi biasanya per bulan. Per bulan. Biasanya kalau per hari ya juga karena kan nelayan juga hasil tangkap kan tiap Hasil hari. tangkap tiap hari. Tergantung Kak, tergantung Tergantung, penghasilannya. Oh, Tergantung rezeki ya. rezeki Tapi kan nggak tergantung. seberapa orang ini. Oke. Kalau 10.000 20 dapat. Dapat ya per hari ya. Iya. Tapi kalau segitu kita nggak bisa bertahan hidup di sini. Tapi Iya. kalau di daerah kita bertahan hidup dengan angka karena segitu. orang tua juga kita menikmati hasil kebun orang tua kita. Oke. Jadi kayak kita bisa makan singkong nggak harus beli, Oke. makan sayur nggak harus, Harus beli. karena ada. Apalagi di kampung ibu sambung saya itu Oke. kebetulan apa namanya bawang merah aja ditanam, Oh, cabai bawang- ditanam, Masya tomat Allah. ditanam. Jadi cukup menikmati Oh, cukup makan hasil menikmati, kebun iya. ya, yang betul-betul masih belum ada pengawet gitu kan, masih seger di sana. Jadi saya setuju kalau misalkan pangan lokal itu harus dilestarikan. Harus dilestarikan Kak. Oke. Iya. Nah, kita lebih meningkatkan kearifan lokal memang seperti dari makanan yang ciri khas kita Ciri yang khas harus kita. kita unggulkan kan. Baik, selanjutnya kan tadi saya sempat mengutip katanya dari keluarga yang memang sederhana. Iya. Saya juga demikian loh. Iya kan. Saya demikian, pasti lebih kenal saya Iya, kan iya, gimana. Saya 5 bersaudara, ya sama kita. Kalau kita serahim 4 bersaudara. Jadi tapi kita 5 ya, Iya. cuman serahim 4. Makanya orang tua saya dulu, ayah saya itu kalau nggak salah saya masih MTS saya Iya. sekolah SMP lah. Itu sederajat SMP, saya masih kelas 3 SMP, ayah saya sudah jatuh sakit. Iya, iya. Jatuh sakit ya. Ibu saya juga dia sebagai penjahit. Tapi penjahit di kampung itu seberapa sih penghasilannya? Iya. Kadang dalam sehari juga belum tentu dapat. Iya kan, belum tentu dapat duit. Dia paling seminggu, sebulan. Kemudian kalau penjahit di kampung kan kekeluargaannya besar. Besar, Jadi benar-benar. ini dulu dikerjakan dulu, nanti bayarnya belakang. Iya, Kayak gitu kan, benar-benar. karena memang konsep kekeluargaan itu Iya, besar benar. kalau di kampung. Baik. Jadi gini, memang kita semua ini terlahir dari keluarga sederhana. Kemudian kita datang dengan tekad untuk merubah kondisi keluarga, untuk mengangkat derajat keluarga. Memang kita harus hijrah untuk melakukan perubahan diri, yaitu dengan cara pendidikan, ya kan, menempuh pendidikan. Jadi saya kembali lagi, misalkan ibu saya penjahit. Kalau misalkan ibu saya memang multi talent dia, bisa desainer juga, Iya. bisa menggambar pakaian, dia desainer ini pakaian, terus dia juga penjahit. Jadi kalau biasanya saya sering bilang mama saya itu kalau misalkan dia di Jakarta, dia mungkin sama ya, setara dengan Irfan Gunawan. Iya. Dia sebagai desainer yang ini, tapi karena memang hidup di kampung dengan ya, segala benar. keterbatasan kayak gitu. Akhirnya ya udah, kita dengan ekonomi rendah seperti itu, kita bagaimana bisa merubah itu, kita datanglah ke ibu kota. Iya. Tapi saya juga berasal dari S1-nya di Universitas Airon Ternate. Iya, Ya, di iya, Ternate iya, saya. iya. Saya memang tidak kuliah di Masohi atau Ambon, saya kuliahnya di Ternate. Maluku Utara ya, Iya, Kak? Maluku Utara. Kemudian baru saya hijrah ke Jakarta. Jakarta. Kayaknya kita sama-sama nih. Iya. Baik, selanjutnya ini saya bagaimana sih ketika kan tadi motivasinya padahal untuk merubah kondisi keluarga, datanglah ke Jakarta, pendidikan saudara-saudara kan bisa menggandeng, memotivasi adik-adik Adik-adik. kita, menggandeng adik-adik kita untuk terus berpendidikan Iya. tinggi gitu. Selanjutnya ketika udah sampai di Jakarta, bagaimana nih pengalaman hijrah di Jakarta? Oke, baik Kak. Jujur aja waktu seminggu mau berangkat ke Jakarta Kak, sempat nangis tuh. Coba nangis. Nangis karena gini. kenapa? Karena kan yang asumsi yang saya tahu, yang setiap kali saya nonton TV, berita-berita itu kan di Jakarta itu banyak pembunuhan, mutilasi apa sih bagian Iya. tindakan Kriminal kriminal itu tinggi Iya, banget Kak. iya. Dan sempat takut, nangis Kak, nangis serius Kak. Oke. Terus nangis, dan pada saat itu punya adik-adik perempuan yang tumbuh remaja, Iya. ada 2 orang.
Dan dalam pemikiran saya harus segera ke Jakarta. Tapi gimana dong sama adik dua perempuan? Dalam masa puber ini saya harus berangkat ke Jakarta, dan gimana tumbuh kembang mereka? Saya takut mereka ke depan ketika tumbuh besar malah jalan gitu kan. Tapi dalam diri gini, kalau tetap bertahan kayak gini, gimana caranya merubah nasib keluarga, gitu kan? Sementara saya harus di Jakarta, harus lanjut S2 gitu kan. Iya. Ya udah deh, sempat bapak bilang gini, kalau mau ke Jakarta jalan deh, ada bapak lihat adik-adik. Oh, Bapak sempat Ngomong kayak gitu karena lihat saya sendiri bimbang nih dalam memutuskan untuk harus ke Jakarta apa jangan. Sempat berpikir kayak gitu, jadi, Kak. Bapak itu sempat ragu. Bapak itu bukan ragu, justru bapak yang harus berangkat aja deh. Oh, dia Gitu. memotivasi yang Gak usah takut soal di rumah gitu kan. Dia support. Bapak support. Gak usah takut soal adik-adik, ada bapak kan yang nanti lihat. Tapi dalam hati gini, waduh ini bapak kan ada, tapi beda dong sama ibu. Pada saat itu bapak sama mama udah pisah. Mama udah nikah lagi, dan bapak itu udah nikah lagi. Jadi kan kita semua tinggal sama bapak. Iya, dan semuanya enam-enamnya tinggal sama bapak. Tapi kakak nggak ada. Tapi pada saat itu kan kakak laki-laki berdua udah menikah dan udah punya keluarga masing-masing. Otomatis tanggung jawab untuk menjadi tulang punggung keluarga adalah saya sendiri kan. Kemudian ini tanggung jawab untuk bagaimana melihat adik-adik ini perempuan yang tumbuh kembangnya tanpa saya di samping. Saya takut mereka, jujur aja Kak, takut jangan sampai mereka nanti ke depan tumbuh itu tanpa kasih sayang ibu, tanpa kasih sayang kakak perempuan juga di samping. Tapi bapak sendiri melihat Irna mau ke Jakarta tapi bimbang, ragu. Bapak panggil Irna kalau ke Jakarta pergi gitu kan, bapak di sini bisa lihat adik gitu. Ya udah deh, dengan walaupun saat itu berat hati, tapi dengan keinginan besar nih Kak, keinginan yang harus di Jakarta harus selesaikan S2. Dan pada saat itu juga bingung ke depan sampai Jakarta gimana, tapi punya keinginan besar bahwa saya ingat satu kata nasihat dari salah satu guru saya waktu ada di SMA. Saya kan SMA-nya SMA Negeri 26 ya. Pak Sahril kalau nggak salah namanya, bilang gini waktu SMA kelas 3 sebelum lulus. Kalian ketika kalian punya keinginan besar untuk kuliah, untuk sukses, satu, jangan malu. Jangan malu. Jangan malu, dan juga jangan terkontaminasi ketika nanti udah kuliah lihat teman-teman pakai ini pakai itu lalu kalian terkontaminasi. Harus mau dong pengen gaya hidup ya kayak menurut kita harus gini. Jangan, kata Pak salah satu guru saya yang ada di SMA 2, jangan kalian harus ketika keinginan besar untuk sukses, kalian harus jangan malu untuk kuliah, jangan malu untuk apa adanya kalian, jangan malu untuk tampil sederhana, dan yakin dan percaya ketika kalian punya keinginan besar untuk sukses, soal rezeki urusan Tuhan, itu wilayah Tuhan. Gak usah kalian takuti soal rezeki. Tuhan juga melihat loh keinginan besar kalian untuk sukses. Tuhan juga melihat jerih payah kalian untuk mencapai itu loh. Dan itu menjadi salah satu pegangan buat saya ke Jakarta Kak. Saya yakin dalam kondisi tersulit apapun ada Allah ya, saat yang ketika kamu susah ada Allah yang pelukmu erat-erat. Dan alhamdulillah Kak, uang kuliah yang begitu luar biasa. Di Jakarta di daerah aja mahal. Dengan orang tua kita yang ekonominya serba keterbatasan. Pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hari-hari juga belum tentu cukup. Tapi alhamdulillah hijrah di sini 2 tahun 7 bulan selesaikan S2. Kenapa 2 tahun 7 bulan? Targetnya itu 1 tahun 9 bulan. Tapi karena selesai ujian proposal tesis, mama masuk rumah sakit namanya sakit mama. Ibu kandung. Iya, ibu kandung. Masuk rumah sakit namanya dan dirujuk ke Ambon karena tumor. Dan sampai ke Ambon itu saya selesai ujian proposal tesis langsung ke Jakarta, ke Ambon, terbang ke Ambon dan temui mama yang di rumah sakit terbaring dan ketemu dokternya, katakan gimana bisa dioperasi apa enggak. Kata dokter gak bisa dioperasi karena mama itu udah stadium akhir tumornya dan masuk kanker hati, karena udah masuk pada kanker hati. Dan sempat rawat mama di rumah sakit waktu itu berapa minggu, balik ke kampung. Ibu meninggal. Dan pada saat itu masih belum bisa untuk fokus siapkan tesis. Terus ada pas mamanya meninggal hari itu dapat kabar bahwa adik dari mama, adik kandung mama laki-laki yang juga kebetulan beliaunya tentara waktu itu tugasnya di Irian Jaya, yang kebetulan beliau itu juga salah satu orang yang menopang kuliah saya di Jakarta, bantu finansial saya di Jakarta. Dan saya dengar informasi bahwa beliaunya masuk rumah sakit.
dan diterbangkan dari Jayapura ke Ambon. Terpukul benar-benar. Terpukul benar. Dan ya. setelah mama hari di rumah itu hari 9, kalau kita di rumah bilangnya hari 9, tahlilan hari 9 selesai, saya langsung ke Ambon dan menemani paman saya di rumah sakit. Ya. Dan beberapa bulan kemudian sebelum saya selesai, beliau juga meninggal pada saat itu. Jadi dua-duanya udah Meninggal, dia meninggal. Jadi pada meninggal sama paman yang paman yang membiayai pendidikan itu Meninggal juga. Ya Dia sempat Allah, terpukul. ini. Aduh ya Allah, dalam kondisi mau selesaikan ujian tesis Kak, dengan uang semester dan harus selesaikan tunggakan kampus, bertabrakan dengan itu. Walaupun sangat down, kata yakin dan percaya ada Allah yang belum. Ada Allah. Iya. Janji Allah itu jelas dalam Al-Quran. Jelas. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan bertakwa. Itu janji Allah. Iya. Pasti itu. Iya. Jadi katanya kita jangan terlalu berharap banyak kepada manusia, berharap kepada Allah. Betul, Karena betul. ketika kita bersandar dan berharap sama Allah, maka Iya. di situ ada Allah untuk menolong kita. Iya, gitu ya. iya. Apalagi yang nyata terkait dengan pendidikan Iya, gitu. iya, betul. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Alhamdulillah, ya kan? terbukti kan selesai Ya, S2 terbukti. juga di sini. Alhamdulillah terbukti Iya, loh. terbukti. Orang tidak sangka, dan saya lihat kayaknya langka kalau di Pulau Buru, apalagi di daerah di kampung-kampung itu Iya. jarang sekali ada yang menempuh pendidikan Di kampung S2 Irna, ya. di kampung saya Kak, baru saya dan ada kakak di kampung. Tapi kakak ya yang lebih senior. Lebih senior. Wow. Iya, Jadi baru dua orang. yang selesai magister Masya Allah, di ini Jakarta sungguh baru 2 orang. motivasi Ya, loh. anak muda ya, anak muda. Dan beliau itu dari keluarga sederhana. Sama kayak saya juga. ya. Iya, Tapi keluarga. belum tentu orang-orang yang memang punya, maaf ya dan tanda Iya. kutip, punya kehidupan yang layak, yang punya mungkin harta yang lebih daripada kita, mereka belum tentu dengan pendidikan yang sama Iya, seperti belum kita tentu kan. mereka punya keinginan yang sama kayak kita. Iya, untuk menyelesaikan ini studi karena kan. dimotivasi oleh Iya, keinginan kita betul, sendiri. betul. Luar biasa. Memang saya tertarik juga nih, Iya. karena memang kita sama-sama mengalami yang Iya, ini. Dulu saya waktu mau hijrah, ayah saya tadi saya bilang bahwa kelas 3 MTS itu beliau jatuh sakit. Jadi waktu SMA sampai ini ibu bekerja keras, terus karena kenapa papa jatuh sakit ini karena beliau kerja keras dulu untuk Iya. memenuhi kebutuhan hidup kita. Iya. Kemudian waktu SMA ibu udah ini untuk pendidikan kita, Iya. kami 4 orang yang menempuh pendidikan. Kemudian saat itu saya berkeinginan untuk setelah SMA ya, dan waktu SMA itu ayah udah ini memang jatuh sakit, bukan beliau sakit apa bukan, tapi mata. Iya Kak. Nah kalau misalkan mata ini kan sangat berpengaruh, Iya, ya kan? benar Kak. Kalau meskipun semua kita badan kita sehat, tapi kalau misalkan mata kita sudah tidak melihat, Iya, ya betul, Kak. itu bagaimana kita mau bekerja gitu. Iya, iya. Jadi ayah saya lah sampai sekarang kita udah lakukan operasi mata, Iya. udah 2 kali tapi Iya. memang gagal. Iya. Gitu, sudah tidak bisa katanya. Iya. Sarafnya mungkin sama dengan itu, saraf matanya Iya, udah nggak iya. bisa, udah tidak berfungsi gitu. Iya, Kak. Padahal kita udah pakai dokter profesional. Heeh. Jadi ketika SMA itu saya mau berangkat, saya kan memang punya waktu SD, SMP sampai SMA itu saya juga ini termasuk siswa yang saya nggak mau tahu. Saya pendidikan itu saya harus bersaing dengan teman-teman, makanya saya sering dapat juara ya kalau di kelas. Kuliah di Jakarta, pengen kuliah ya, pengen sukses. Terserah mau kuliah di mana aja. Tapi satu yang pertama sabar. Sabar ya. Sabar. Kemudian yang kedua harus punya keinginan besar loh. Yakin dan berjaya di setiap keinginan itu Allah memeluk dengan keinginan kita. Iya. Dan dalam perjalanan proses untuk mencapai puncak itu ada tangan-tangan Tuhan yang akan membantu kita. Yakin dan percaya. Harus yakin dan percaya. Oke. Yang perempuan harus jaga Oke. kehormatan diri. Iya. Ketika kita jaga, ada apresiasi Tuhan yang sesuatu hadiah kecil yang Tuhan kasih ke kita dan akan kita rasakan di setiap proses itu kan. Nah, kan? iya, iya. Karena banyak ini Kak di daerah, terutama di tempat saya kan, banyak itu yang menempuh masih SD, SMP, SMA udah menikah. Udah nikah. Karena memang udah ini kan. Iya. Ada senior-senior kita, mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Makassar dan di mana-mana kan. Waktu itu mereka pulang, mereka suarakan, lakukan aksi demonstrasi untuk ini kan, tolak pemindahan Iya. transit AMAI ini. Iya. Nah saya melihat ada salah satu perempuan yang tadi saya sebut Kakak Dena, dia dari HMI juga. Iya, iya. Nah, kalau nggak salah HMI cabang Buaraya. Jadi dia melakukan ini, dia aksi, dia orasi. Orasi saya lihat, wah ada perempuan dia ngomong kayak gini cerdas banget ya. Saya Iya, iya. memotivasi diri saya terinspirasi. Iya. Ada perempuan yang cerdas kayak gini ya, dia ngomong di orang banyak, dia Luar tidak biasa, ini kan, Kak. saya harus kayak gini. Di situ saya berjanji, Alhamdulillah ya Iya. Kakak makin lebih apa ya? Lebih luar biasa. Iya, Masya Tahu nggak Allah. Kak? Sebelum Jangan ngerayu loh. gombal. Gombal, enggak. Gombal. Oke. Iya, iya. Enggak apa-apa, enggak masalah.
kita karena ini bernostalgia jadi bahagia. Kita nostalgia dengan masa lalu kita. Jadi dulu saya terinspirasi dengan senior saya itu, namanya Kak Nena. Waktu dia orasi saya bilang, ini perempuan cerdas banget ya, kenapa dia bisa orasi kayak gini, terus dia bisa ngomong-ngomong kayak gini. Iya, Kak. Itu kan waktu itu pakai toa ini Dan dia saat itu pasti kita mengagumi banget kan? pengen banget. seperti itu. Oh, pengen banget. Bahkan saya waktu itu berjanji kan saya harus sama dengan ini, minimal sama. Iya. Dan kalau maksimal saya lebih daripada Jadi, dia. yang terbukti itu terjadi. Dulu kalau nggak salah kan demo di mana itu ya kak ya? Kakak salah satu tokoh perempuan yang orasi itu kan kak. Videonya Banyak- juga masih tersimpan banyak. sampai sekarang. Banyak dibagikan oleh teman-teman aktivis pada tempo itu ya kak. Iya, Waktu Masya masih di Allah. pengurus hati. Jadi waktu itu saya kalau orasi itu saya terinspirasi dari situ. Iya. Ketika saya kuliah di Ternate, saya orang hobi suka orasi. Iya, Tapi iya. bukan orasi yang kaleng-kaleng ya. Iya, benar. Yang kata kalau sekarang saya sering bilang tangan kanan proposal, tangan kiri megapun. Menggadaikan idealisme. Iya No, saya nggak kayak benar. gitu. Iya betul. Baik. Betul. Jadi lanjut lagi, senior saya itu ketika saya kan punya keinginan besar untuk kuliah Iya. pendidikan. Terus waktu mau pergi kan ayah saya sakit, Iya. bapak saya sakit. Saya panggil bapak saya sakit. Ibu saya bagaimana bisa menjahit biar untuk memenuhi kebutuhan kita? Kan pemimpin rumah tangganya ini kan nggak bisa buat apa-apa, kasihan kan ibu saya. Gimana untuk bisa bertahan hidup menafkahi kehidupan hari-hari. Jadi ibu ini jadi tulang punggung keluarga. Iya, Kak. Waktu itu kakak saya yang tertua, saya kuliah di Kalimantan karena dia sejak SD dia dikirim ke pondok pesantren di Dayatullah di Gunung Tembak Kalimantan. Iya, Kakak saya, abang saya yang tertua. Saya kan nomor 2 kayak gitu. Nah, saya waktu mau ke Ternate saya bilang ke bapak saya. Waktu itu belum ada niat ke Ternate ya. Saya bilang ke bapak saya mau kuliah. Dulu saya berangan-angan ini, terus terang aja saya sering berangan-angan bahwa saya kalau misalkan dulu saya sering cerita sama teman-teman saya, mungkin pas kayak ini nanti teman-teman kalau nonton video saya pasti dia ingat gitu karena Iya, saya Kak. sering bilang kalau saya lulus SMA, kalau saya lulus ini saya mau kuliah Makassar. Dan terus saya mau kuliah Makassar, ada saya tinggal sama abang saya, katanya saya sering mengandalkan gitu. Abang saya itu maksudnya sekarang jadi mertua saya, ayah dari suami saya. Iya, waktu Iya, itu saya sering begitu berangan-angan. Ternyata Allah berkata lain. Ada saudara mama yang di samping rumah kami, itu saudara mama, sepupu mama, beliau ajak saya lah main-main ke Ternate waktu itu, main ke Ternate. Saya bilang ke bapak saya, Pak, saya ini karena 2 hari itu mau berangkat, tinggal 2 hari lagi mau berangkat. Bapak saya tidak tahu. Saya bilang ke bapak, saya mau berangkat, mau ke Ternate karena saya mau kuliah di sana. Waktu itu saya kan udah istirahat. Saya Iya. lulusnya 2005. Iya kak. Lulus SMA 2005. Terus tahun 2006, waktu itu tahun 2005, saya masih istirahat setahun ya, tapi nggak sampai setahun. Waktu itu tahun 2005 juga saya berangkat ke Ternate. Iya. Saya bilang lah ke bapak saya mau berangkat ke Ternate, saya mau kuliah di Ternate kayak gitu. Bapak bilang sebentar, bapak tidak punya apa-apa, nggak Iya. kasih duit, nggak ada apa-apa, yang bapak nggak berdaya gitu Iya, loh. iya, Kak. Ibu juga begitu. Dengan bismillah, dengan modal bismillah, langkah niat yang tulus, Iya. bapak saya cuma memberikan 2 pesan. Bapak berikan 2 pesan. Yang pertama itu jaga diri. Katanya, meskipun kau tidur di bawah jembatan, tapi kalau misalkan kamu menjaga dirimu, Iya, insya Allah kamu akan baik-baik Baik-baik. dimanapun kamu berada gitu. Yang penting Iya, iya, identiknya jaga diri kita. Benar, Itu benar. pesan bapak saya yang pertama. Kemudian pesan dia yang kedua adalah kalau sholat udah pasti, Iya, itu iya, benar. udah pasti itu disuruh jaga sholat. Tapi 2 ini kita suruh dipesan sama bapak. Kemudian yang kedua, bapak berpesan bahwa kalau orang melempar kita dengan batu, kita balaslah dengan kapas. Filosofinya adalah sabar. Sabar. Katanya harus sabar. Iya kak. Pertama jaga diri, yang kedua sabar. Itu aja yang dia kasih. Jadi orang kan kalau berangkat kayak gitu dikasih duit. Saya dikasih pesan, nggak dikasih duit apa-apa. Tapi pesannya luar biasa. Pesannya mendalam, luar ya, Kak. biasa dan saya tahan sampai sekarang, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian saya sampailah ke Ternate. Sampai di Ternate, waktu itu masih ini ya, belum ada ini untuk kuliah. Memang Iya. tadinya berharap kuliah, tapi saya lihat kondisi kayaknya nggak mungkin orang tua ini. Iya. Sampai di sana, alhamdulillah saya coba-coba. Tidak, karena saya nggak bawa modal, nggak ada duit. Saya tinggal sama keluarga ibu. Mungkin kita punya cerita yang sama. Iya kakak. Jadi saya minta telepon waktu itu.
waktu itu masih pakai wartel ya, susah sekali. Iya, yang dulu ya Kak, yang Atau dulu. pesan-pesan pakai surat, Iya, kayak gitu kan. 2005 di masih di kampung, mana ada sinyal di Betul, sana betul, Kak. kan. Terus saya kabarilah menyurat waktu itu nggak telepon, saya menyurat kepada bapak saya mau kuliah di Ternate. Saya mau kuliah, tapi kan dengan biaya kalau nggak salah 2.800.000 atau 3.800.000. Nah, bapak saya dia berusaha. Ternyata bapak ini pergi minjam duit waktu itu. Iya Kak. Terus dia minjam duitnya nggak enak, banyak dia di beberapa rumah keluarga dia udah pergi tapi nggak dapat. Dia pergilah di salah satu saudara keponakan beliau pinjam waktu itu dengan ini. Dapatlah, dan yang meminjamkan duit itu sekarang jadi mertua saya. Ayah dari suami saya. Iya. Ya Masya Allah, 4 juta waktu itu kebetulan beliau jadi kalau nggak salah kepala dinas pendidikan ya di salah satu kabupaten Pangkep Di Makassar ya Kak? Makassar. Iya. Jadi mertua saya waktu itu almarhum adalah kepala dinas pendidikan. Jadi dia support. Iya. Makanya langsung sekali saya bilang dia pinjamlah, beliau almarhum pinjamkan duit 4 juta. Iya. Bapak saya langsung memberikan hadiah cengkeh, katanya bisa tukar gitu. Iya. Biar halal kan. Biar halal, betul. Alhamdulillah. Dan saya waktu itu berjanji loh ketika sampai di Ternate, uang itu yang pertama dan yang terakhir. Iya benar, luar biasa ya Kak. Luar biasa. Kakak saya, abang saya yang kuliah di Kalimantan itu, kuliah Iya. di Kalimantan di Hidayatullah, beliau langsung ketika dengar kabar saya di Ternate, lagi kuliah di tahun 2006 itu, beliau langsung pindah ke Ternate karena saya perempuan gitu, nggak Iya. mungkin melepas saya gitu Iya. kan. Saking sayangnya Saking ya. sayangnya kepada Iya. saudara perempuan kan. Nah, waktu dia sampai ke Ternate diambil saya, kita sama-sama berjuang di sana, kosan di Ternate yang memang tidak apa-apa. Kakak saya itu memang dia berjuang penuh seperti ini, Iya. seperti Ir juga Iya, yang Kak. berjuang untuk adik-adik. Iya, Kak. Bagaimana sekarang udah selesai memperjuangkan adik-adik untuk Iya. pendidikan. Kakak saya dulu kayak gitu. Jadi Iya. dia menarik saya datang, dia berkorban waktu itu datang dari Kalimantan, pindahlah ke Ternate. Iya. Padahal dia udah kuliah di Kalimantan. Waktu itu pindah ke Ternate, dia berjuang keras di Ternate, kerja siang malam untuk bagaimana bisa membiayai Iya. kuliah saya. Karena dengan tekad bagaimana kita bisa merubah kehidupan Ekonomi kita, keluarga, iya, ekonomi betul, keluarga. betul. Alhamdulillah ya sampai Alhamdulillah. sekarang. Kita semua sarjana, tapi saya sama kakak saya juga sekarang menempuh S2 S2 ya di Iya, kayaknya iya. sekampus Oh, ya. sekampus sama di iya, Jayabaya, Jayabaya, luar bener-bener. biasa. Masya Allah. Bener, Tapi Kak. kakak saya hukum. Oh dia. iya. Nah, jadi gitu ceritanya. Saya juga nggak punya apa-apa. Ketika datang kosong, kemudian dari Ternate hijrahlah ke Jakarta, nggak punya apa-apa. Justru hijrah ke Ternate ini yang tidak ada sama Iya sekali. benar-benar. Tapi luar biasa ya Kak. Iya. Sekarang sukses di Jakarta. Alhamdulillah. Dengan tekad yang luar biasa. Tekad yang luar Ini yang biasa. bisa dicontohi sama Iya, anak-anak muda. anak-anak muda. di daerah kita. Iya. Oh, jangan pernah takut. Takut untuk berpendidikan. Berpendidikan itu Artinya sukses. bahwa ada suatu kata mengatakan ini, pendidikan itu tidak diukur dari nilai ataupun angka, Iya, tapi seberapa besar keikhlasan kita untuk mau berproses berpendidikan. Tapi kalau misalnya kita tidak ada punya niat juga, misalkan kita ibaratkan orang yang punya duit dan tidak berduit. Kalau yang berduit nggak punya niat untuk berpendidikan, sama aja dia nggak akan kok. berpendidikan, Iya, ya kan? Terus yang tidak punya duit tapi dia punya keinginan Iya, untuk bisa. pendidikan, itu berarti harus didorong dengan keinginan kita, niat kita dulu. Bener, Itu yang Kak, pertama bener, Kak. diluruskan. Betul. Oke, jadi tidak masalah ya, pendidikan itu bagi siapa aja boleh, tidak ada batasan. Tidak ada batas. Dan Baik. jangan takut ya. Iya, Takut iya untuk jangan sekolah. takut. Untuk daerah-daerah adik-adik yang di luar sana, yang di daerah-daerah ya, Iya. yang sulit, perempuannya susah. Jangan takut. Eh, jangan takut. Harus punya keinginan besar, insya Allah. Oh, iya. Menggenggam itu ya Kak ya. Iya. Menggenggam tekad itu loh. Makanya saya ini bertanya ini bagaimana ini pandangan Ir tentang ini pendidikan bagi orang-orang yang tidak mampu. Gimana? Oke, baik Kak. Yang saya mau sampaikan begini. Saya tuh masih memegang salah satu pesan guru saya waktu di SMA bahwa Iya, ketika kita punya keinginan besar untuk sukses, maka satu, kita harus jangan malu jangan malu. Jangan malu. Iya, untuk apa adanya. iya harus apa adanya. Apa Jangan ikut tren ya, gaya Jangan- hidup ya jangan memaksakan. terkontaminasi, iya. Terkontaminasi Dengan dengan teman-teman ya. perkembangan. Jangan kita nggak punya tapi kita paksakan untuk Paksakan. harus punya. Iya, Itu betul. bahaya ya. Itu salah satunya. Kemudian yakin dan percaya bahwa ketika kita punya keinginan besar yang pengen kuliah, pengen sukses, insya Allah Allah menggenggam keinginan kita itu loh Kak. Hadirkan Tuhan aja di setiap perjalanan kita. Hadirkan Tuhan, hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap proses kita. Benar. Dan kita harus menikmati proses itu, sesakit apapun itu. Sesakit apapun Bener, itu, Kak. ya. Harus menikmati. Masya Allah. Iya. Jadi
waktu itu ketika pertama sampai ke Jakarta itu gimana? Pertama masuk Jakarta nih. Kakak tahu nggak? Pertama nyampe Jakarta, 1 tahun itu nggak berani jalan sendiri, saking takutnya. Waktu di kampung dengan posisi berpikir bahwa di sini banyak ini kriminal apa segala Iya, macam. iya. Sampai ada teman saya kak, mungkin kakak juga kenal, Mbak Yesi. Oh, Saya iya. sering panggilin Mbak Yesi. Mbak Yesi bilang gini, Irna kamu ini orang Ambon, tapi kok takut gitu loh ya? Karena kamu orang nyali orang Ambon itu kan keras kan di sini. Tapi iya itu, tapi alhamdulillah pasca setahun selesai berjalan, dan jujur aja saya mau sampaikan kepada teman-teman di sana, salah satu orang yang memotivasi saya untuk bertahan hidup di Jakarta adalah kakak yang di depan saya ini. Kak Ici. Serius loh. Jangan gombal. Serius, bukan gombal kak, ini bukan olah ya, Masya tapi ini serius Allah. saya sampaikan Masya bahwa Allah. kak waktu di kampung mau berangkat, saya kan sebelumnya udah temenan sama kakak di Iya, Facebook. iya. Kan cuma taunya kakak kan Facebook namanya siapa waktu itu? Si Nur Safa sama Horu. Nur Siva, Nur Safa. Nur Sifa. Nur Siva. Dari ambil mama saya Iya, sama ibu waktu saya. kita proses di cabang nama di HMI, saya selalu dengar nama Kak Ici. Cuman saya nggak tahu kalau Kak Ici itu si Nur Siva yang saya udah temenan lama di Facebook Kak, gitu. Dan pas terakhir pas komunikasi, Kak Ici kan nanya udah kenal sama siapa aja. Salah satu yang saya kenal adalah Kak Ici. Ini Kak Ici kan? Iya. Kak Ici, oh ini kakak yang udah temenan memang sama kamu di Facebook. Iya kalau nggak salah kayak gitu. Dan kakak ini luar biasa, cukup meyakinkan Iya. kita untuk jangan takut untuk menaklukkan Jakarta. Kita harus jadi anak kampung yang datang untuk menaklukkan Jakarta ya. Jakarta, Masya ya. Allah, ya. Dan alhamdulillah sampai detik ini kita masih bertahan guys, walaupun kondisinya pandemi seperti ini. Iya. Ya harus kayak gitu. Sekarang memang luar biasa, tapi mudah-mudahan tadi nggak gombal-gombal ya. Tapi serius satu lagi loh, saya mau sampaikan. Saya tidak mau nanti ada yang bilang bahwa saya udah Enggak, serius. perkenalkan saya. Enggak, serius ini kenyataan loh. Dan salah satu sampai detik ini saya masih, ya Allah, kakak Ici ini salah satu sosok yang sangat menginspirasi kita anak muda Maluku. Dan itu saya akui itu. Dan mungkin satu, tahu nggak kak? Kakak waktu dilantik sebagai kepala rektorat salah satu kampus yang ada di Jakarta, kakak itu benar-benar adik-adik dari kampung itu kakak bawa 15 orang kalau nggak salah ya. 15 orang dari kampung guys. Kakak bawa dari kampung, dari Sepa, dari Maluku sana, bawa ke sini, kasih kuliah di sini dan kasih beasiswa. Luar biasa kak, terima kasih. Dan salah satu adik saya juga kakak bantu. Sama, ya kan kita saling membantu tadi. Ya. Kita saling membantu, hidup ini saling membantu dan Iya. saling menebar kebaikan kayak gitu kan. Kalau kita apa yang kita tanam itulah kita dapat. Iya. Gitu. Kalau kita menanam keburukan kita akan dapat Dapat keburukan. keburukan. Kita nanam kebaikan kita akan dapat Iya. kebaikan gitu. Jadi hukum kausalitas. Iya. Ya asbabnya apa ya itulah Benar, itu. benar. Kayak gitu. Hukum kausal itu sebab akibat. Kita buatnya yang itu kita dapatnya juga yang Benar, kayak gitu. benar. Baik, selanjutnya nih. Ketika semua udah dari kisah hidup tadi, dari keluarga yang benar-benar dengan ekonomi serba terbatas, bukan sebenarnya kalau kategori miskin, orang Indonesia nggak miskin Iya, ya, benar, Kak. nggak ada yang miskin di Indonesia menurut saya, nggak ada miskin. Tapi mungkin kita punya ekonomi dan tanda kutip itu ekonomi rendah. Ekonomi rendah, Kita benar. ya karena tadi untuk makan aja pas-pasan, ya Iya. kan, pas-pasan. Kita orang tua kita biasanya makan siang, makan pagi, ingat malam. Iya, malam. Kalau malam mau tidur, ingat apa dulu Besok besok apa, untuk iya, menu benar. apa lagi besok nih. Benar, Nah, benar. orang tua kita kayak gitu. Benar, Kak. Jadi tadi kalau dari kampung kan ini alhamdulillah dengan segala keterbatasan bisa sampai ke Jakarta. Dari Jakarta sekarang sudah meraih magister ilmu komunikasi, Alhamdulillah. ya Allah. Dan waktu itu saya sempat terharu juga, kayaknya saya di media sosial itu sempat saya tandai, saya salah satu orang yang saya banggakan dari Iya, Kak, alhamdulillah. dari sana, dari Pulau Buru, itu Irna. Saya Iya. bangga, benar-benar bangga karena memang Irna itu semangatnya tinggi benar itu. Terus saya sedikit banyak saya tahu lah Iya, kayak iya, gitu. Kakak tahu banget. Iya, tahu Benar. banget. Gitu. Karena kita kalau nggak salah kita Iya, benar. lama tinggal ya. Lama, jadi pas masuk Jakarta, bayangkan loh, kakak Ici ini bukan keluarga. Ya kan Kak? Iya. Gak ada kaitan keluarga kita. Iya. Tapi karena proses di HMI. Keluarganya cuma di keluarga HMI dan HMI. keluarga Islam ya. Iya benar, karena iya. sama-sama ya. Iya. Kakak Ici, saya tinggal sama Kak Ici itu kalau nggak salah kurang lebih 2 tahun ya Kak, di Jakarta. 2 tahun 2 ya. tahun di Jakarta dan sangat luar biasa. Masya Allah. Menginspirasi kita banget kakak, ya Allah. Udah. Saya ngomong-ngomong di situ. Iya. Oke,
Jadi ketika sampai ke Jakarta nih kan luar biasa ya, memang meskipun tadi udah dijelasin panjang Iya. lebar tuh. Gimana sih orang tua saat ini ketika udah sukses kayak gini? Pas kemarin pulang ke Iya, kampung, kan magister. Saya mau nanya ini tentang keluarga, mulai keluarga, lingkungan, dan Lingkungan. teman-teman. Apakah mereka ada yang termotivasi atau kayak gimana? Karena ketika melihat ini, wow, saya anggaplah ini salah satu sosok perempuan yang lagi dibanggakan di Pulau Buru nih. banyak juga. Tapi salah satu, Iya, 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 pastinya benar, ya, benar. karena tadi. Oke, Jadi gini Kak, pas yang jelas satu, keluarga bangga. Bangga luar biasa. Alhamdulillah ya Allah. Bapak bangga ya. Bangga banget Kak, ya Allah luar biasa, keluarga bangga banget kan. Dan di situ saya membuktikan bahwa walaupun kita susah, tapi walaupun Ada tisu. Iya, tisu ya. di situ saya membuktikan kepada adik-adik di luar sana ya, kemudian pengen kuliah nggak ada biaya, bahwa yang penting kita yakin bahwa Allah itu ada. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita harus hadirkan Allah di setiap proses kita, harus kita yakin dong. Iya. Gak bisa cuma sekedar kita. Dan saya membuktikan itu bahwa dalam proses itu Allah ada tangan-tangan Tuhan yang membantu kita. Membantu kita. Iya benar, ada Betul. tangan-tangan Tuhan. Dan Betul. saya yakin dan saya merasakan itu Betul. keajaiban. Kemarin bisa selesai wisuda aja itu luar biasa. Luar Kak. biasa Iya, ya. benar. S2 loh, S2, dari Kak. kita dari daerah. Iya, Insya Allah. benar. Insya Allah bisa lanjut S3 ya. Amin insya Allah. Insya Allah. Sekarang udah jadi dosen loh begini. Iya, alhamdulillah. Dosen di Alhamdulillah. Universitas Ibnu Khaldun Iya, Jakarta. alhamdulillah. Dosen ilmu komunikasi luar Iya. biasa. Jadi depan saya ini juga dosen. Kita Oh, sama-sama berkat- di dunia iya, iya. akademik ya. Iya Kak, iya Kak. Baik. Alhamdulillah. Jadi gimana itu orang tua bangga. Orang tua Terus- bangga, lingkungan juga bangga, dan di situ teman adik-adik di kampung bilang, wah ada banyak yang mau pengen Kak, nanti aku mau ya kuliah di sana Jakarta, boleh, tapi satu mau hidup susah, Oh, mau hidup iya. apa adanya, Apa adanya. dan satu jangan sabar. Kalau yang perempuan, dan saya meyakini gini Kak, kalau kita seorang perempuan itu gak gampang dong sampai ke detik ini dan kita masih konsisten menjaga diri kita. Iya. Saya berpikir begini, ketika kita konsisten menjaga diri kita itu ada apresiasi Allah berikan kepada kita, Iya. apresiasi loh. Benar. Jalan-jalan itu kita itu dimudahkan, Saya itu setuju. apresiasi dari Allah, karena mungkin anak sabar nih gitu kan, Iya. dalam menghadapi ujian dia lolos nih, Iya. sabar, hidup apa adanya gitu kan, bisa bertahan hidup di Jakarta Iya. gitu kan. Dan yang jelas perempuan harus bisa jaga Iya. kehormatan, itu sih penting, karena kita bisa jaga kehormatan, insya Allah di jalan-jalan yang lain juga Iya. kita teruji, terjaga gitu oleh Allah. Memang kita harus sabar. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Iya, Katanya betul. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Sabar. Iya kan, jadi memang harus sabar Iya. intinya itu. Sabar, Nah, terus senior-senior di sana gimana? bangga semuanya. Bangga ya, Alhamdulillah. Masya Saya Allah. Kak, saya kan kebetulan bukan yang apa-apa, bukan yang mau ini, bukan mau sombong, tapi kan salah satu kader HMI ya yang kemudian salah satu Enggak, ini kita nggak bilang semua atau enggak. Ini realistis. Realita. Kita harus cerita untuk memotivasi iya, yang ini lain. bukan apa-apa, bukan karena kita mau sombong. Enggak. Kita Enggak harus ya. sampaikan Kita kebenaran harus karena sampaikan ini ini. memotivasi yang Iya, lain gitu. kita Saya memotivasi. sampaikan ini untuk memotivasi. Jadi biar teman-teman atau adik-adik yang sementara menempuh pendidikan, mereka dari keluarga yang sederhana, Iya. kenapa Kakak Irna itu bisa Bisa, gitu, ya kan? bisa. Kenapa kita nggak Kita bisa, nggak bisa, kan kayak betul, gitu? betul, Kayak tadi saya bilang, ketika Kakak Nena tadi Bisa, berorasi, misalkan iya. yang senior saya di kampung berorasi, saya bilang kenapa dia bisa, saya nggak Kita bisa. nggak bisa. Bahkan saya berjanji minimal saya kayak dia atau maksimal saya lebih Iya, daripada benar, beliau. benar, Dan benar. alhamdulillah kayak Iya. gitu, kita sama-sama bisa survive di sini. Iya, betul. Oke, lanjut. Jadi gimana? Salah satu yang ini dari kader-kader di Kader Namlea Kohati Namlea pertama yang Pertama. kemudian masuk pengurus Kohati PBH. pertama masuk Kohati Iya, dan ini saya PBHMI. menginspirasi adik-adik Kohati Namlea untuk jangan takut hijrah ke Jakarta, lanjut S2, masuk pengurus Kohati. Masya Allah. Jangan- Jadi jangan takut ya jangan untuk takut. teman adik-adik yang ada di Namea. Iya, jangan takut. Jangan takut untuk berproses ke Jakarta. Iya, benar, Iya, jangan yang takut. penting sabar dan Sabar, jangan takut hidup susah. jangan takut itu Iya. susah. Oke, karena Iya, jalan Tuhan itu ada di mana-mana. Iya. Oke, yang penting kita buat kebaikan. Terus kader Kohati yang pertama masuk Kohati PBHMI itu pasti tentunya Magister pertama kayaknya di level HMI juga untuk perempuan ya, kalangan perempuan ya. Magister belum cek juga. Belum cek ya. Belum Tapi cek. kayaknya saya lihat di dia Kohati juga. yang di Jabon Namlea. Iya, HMI Japan ya. Iya Kayak- belum ngecek Belum kayaknya. ngecek Iya. ya, tapi kayaknya pertama saya Pertama juga di- ikuti. Iya, Oke, benar. oke. Karena memang ada juga yang pernah ada beberapa senior pasti sekarang masih Udah. menempuh Menempuh. pendidikan dan ada Untuk juga Kohati ya, yang bukan HMI1 tapi Kohati. Kohati. Dan sekarang juga Kohati, saya bilang Kohati dan Haibiwan ada juga yang sudah selesai. Ada. Ada yang udah selesai kan? Oke.
hati ini Tapi Wati menginspirasi pertama perempuan. menginspirasi perempuan di sana, luar sana loh, bahwa jangan takut kan. Ya karena susah loh kalau untuk perempuan pergi Iya. hijrah itu apalagi jauh-jauh dari kampung. Iya, pertama kita harus dapat kepercayaan keluarga dulu. Keluarga Gak dulu. gampang kan kita meyakinkan orang tua kita. Oke. Gitu. Oke, gitu. Kemudian ketika senior-senior udah lihat kayak gini, selain bangga, mereka ada harapan-harapan tertentu nggak? Banyak harapan. Kata barusan tadi silaturahmi ketemu senior nanya. Apa? Oh barusan tadi Iya. lanjut S3. Lagi apa lanjut S3 gitu. Insya Allah bang nanti lihat-lihat gitu kan. Ya kalau bagus abang rekomendasikan di Malaysia aja kata senior tadi. Iya biar kita barengan aja ke Insya sana. Allah ke kan, Malaysia. Insya Allah. Biaya pendidikan juga Iya. murah. Oh gitu ya Saya kan? cari yang Karena murah-murah. kan calon dokter di Malaysia kan kak? Insya Allah kita saling mendoakan biar. Amin kak. Baik, itu kemudian yang terakhir moto hidupnya apa nih? Moto hidup saya itu dari SD saya udah taruh di buku catatan-catatan, di WhatsApp juga ada, saya taruh, saya menjada wajadah, siapa cari dia dapat. Menjadi wajadah. Iya. Siapa cari dia Siapa dapat. cari dia dapat. Siapa cari. Jadi kalau siapa yang bercari dia dapat, Iya, kalau kalau mencari ditekun. dia nggak dapat. Kalau Gitu. tekun dia dapat, kalau nggak tekun dia nggak dapat. Dapat. Kayak Siapa gitu. cari dia dapat, itulah. Iya, iya. Makanya tadi saya bilang kalau bahasa kita sejak dulu itu orang terkenal. Kalau kita menanam itu kan kita panen juga Iya, itu. iya, benar, Kita Kak, menanam benar. kebaikan kita dapat kebaikan. Kebaikan Kita menanam juga. keburukan yang kita dapat Iya benar. keburukan. Keburukan. Baik. Ini kan kan kemarin ketika pendidikannya kan udah nih S1, S2 bahkan insya Allah mau melanjutkan Amin, S3 insya juga Allah. kan ada. Tadi harapan untuk teman-teman juga sudah ada. Bagaimana selain pendidikan untuk karir ini ke depannya gimana? Yang pertama gini, saya prinsipnya gini, ada dua pilihan kak. Kalau memang betul-betul mau jadi seorang akademisi, Iya. harus jadi akademisi itu berarti saya harus tempuh pendidikan S3 dan harus jadi profesor. Profesor, Itu ada keinginan. Masya Itu belum cerita ke Allah. siapa-siapa itu, tapi itu menjadi tekad. Kalau misalnya jalur yang saya tempuh akademisi, gitu kan, Iya. maka saya harus selesaikan kuliah itu. Tapi di sisi lain kalau misalnya ada dua pilihan, satu maksudnya mau jadi politisi atau kayak gini, masih dalam pertimbangan kan? Pertimbangan ya. Antara mau di politisi atau benar-benar fokus Di akademisi. gitu. Tapi kan kayak gini, kalau orang akademisi itu dia bisa kemana aja. Iya sih. Mau ke politisi juga dia mau terlibat ke ini sebenarnya bisa. Yang Bisa. penting jangan ke ASN ya, Iya, jangan iya. sebagai pegawai negeri. Iya, Kalau iya. misalkan kayak kita yang punya NIDN, Iya. ya kan nomor nomor induk Induk dosen dosen, nasional NIDN itu nggak masalah kalau kita mau terbit kemana, kita mau terjun kemana aja nggak jadi masalah. Itu tidak membatasi gitu. Iya kak. Kalau makanya saya bilang dunia akademik ini dia membuat kita bebas untuk berekspresi. Gitu. Nah, mudah-mudahan ya cita-cita untuk menjadi profesor kita aminkan. Amin, Amin, ya insyaallah. Rabbal Alamin. Amin. Seperti itu ya. Jadi pesan kami malam hari ini, pesan yang terakhir silakan. Pesan yang terakhir untuk adik-adik yang di daerah, terutama daerah Pulau Buru yang pengen kuliah di Jakarta, pengen kuliah ya, pengen sukses, terserah mau kuliah di mana aja. Tapi satu yang pertama sabar. Sabar ya. Sabar. Kemudian yang kedua harus punya keinginan besar loh. Yakin dan percaya di setiap keinginan itu Allah memeluk dengan keinginan kita. Iya. Dan dalam perjalanan proses untuk mencapai puncak itu ada tangan-tangan Tuhan. Yakin dan percaya. Harus yakin dan percaya. Oke. Yang perempuan harus jaga Oke. kehormatan diri. Iya. Ketika kita jaga, ada apresiasi Tuhan. Sesuatu hadiah kecil yang Allah kasih ke kita, yang akan kita rasakan di setiap proses itu kan. Ya kan? Oke. Karena banyak ini kak di daerah, terutama di tempat saya kak, banyak itu yang menempuh masih SD, SMP, SMA udah. Udah nikah. Karena memang udah ini kan, Iya. udah begitulah. Udah Mungkin menikah. sudah siap untuk mau menikah Iya. atau belum ada keinginan untuk melanjutkan studi, makanya memilih untuk Terjebak, menikah. karena mereka terjebak pada pacaran. Oke, anak muda. Punya pacaran, Iya. akhirnya melakukan hal-hal yang di luar itu, Iya. dan mengharuskan mereka untuk harus nikah. Harus nikah. Kasihan Oke. masa depan mereka. Masa kan, Kak? depan. Iya. Ya, kita harus memikirkan masa Iya, depan jadi itu. untuk perempuan itu jaga kehormatan diri juga itu penting. Iya, penting, sangat penting. Penting. Kehormatan Iya, diri itu harus dijaga. Jaga. Karena memang ketika kita tidak mampu untuk menjaga, sudah Susah juga, Harapan selesai. kita pupus gitu. Ya. Syukur-syukur kalau kita punya jiwa yang bisa memotivasi kita untuk Iya. bangkit. Kalau enggak Enggak gimana? susah juga. Iya. Bener. Kayak gitu. Kalau kita udah menikah,
bisa tuh, yang penting punya suami yang sangat luar biasa support kita. Kita doakan semua senior yang bantu kita, yang mensupport kita, siapapun seniornya, semoga kebaikan mereka itu kembali kepada mereka. Insya Allah, mudah-mudahan, dan mereka juga sukses dunia akhirat. Segala kebaikan mereka menjadi ladang pahala gitu di akhirat nanti kelak. Oke, yang terakhir, statement yang terakhir. Baik. Pesan. Yang kita pesan buat adik-adik mungkin yang nanti pendidikan bersama itu ada pesan-pesan. Yang pertama harus sabar. Iya. Perempuan yang kedua harus jaga, perempuan itu harus jaga. Kemudian hadirkan proses Perjalanan hadirkan Tuhan dalam setiap proses perjalanan itu pasti harus. dan kita percaya siapa cari dia dapat. Siapa cari dia dapat. Wajada. Menjaga wajah. Baik. Oke, teruslah untuk menebar kebaikan ya. Terima kasih Irna yang sangat memotivasi teman-teman bahwa pendidikan itu, ingat ya, tidak diukur dari nilai ataupun angka, bahwa pendidikan itu diukur dari seberapa besar keikhlasan kita untuk berproses. Ketika kita punya keinginan yang tinggi untuk berproses, insya Allah jalan itu akan terbuka. Buatlah kebaikan, terutama untuk kedua orang tua kita. Buatlah mereka tersenyum. Ketika kita membuat mereka tersenyum, maka pintu rezeki akan terbuka dari manapun. Ketika kita menutup pintu, ibaratnya kita menutup pintu, maka rezeki itu akan masuk lewat jendela. Ketika kita menutup jendela, dia akan masuk di setiap sisi-sisi yang bisa rezeki itu masuk. Jadi buatlah kebaikan terutama untuk orang tua kita, karena kita pekerjaan pertama untuk merubah keluarga ya, membahagiakan kedua orang tua kita ya. Mulai sudah pasti orang tua yang pertama itu memotivasi kita. Baik. Terima kasih. Iya. Mengundang saya ke sini di podcast ini, alhamdulillah luar biasa. Baik ya, oke. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.